Saudara, dalam sepekan terakhir, berbagai elemen mahasiswa bersama masyarakat sipil turun ke jalan berunjuk rasa. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi hingga menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Apa yang bisa disikapi dari situasi ini? Seperti apa sepatutnya pemerintah menyikapi tuntutan mahasiswa dan juga masyarakat? Kita ulas bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yan, pemirsa semua. Mas Agung, kita sempat berjumpa ketika demonstrasi dilakukan pada hari Jumat lalu, begitu. Kalau kita melihat dari Jumat sampai hari Senin ini, secara teknis dulu begitu, belum ke esensi. Bagaimana menurut Anda secara teknis respons pemerintah terhadap tuntutan masa aksi? Apakah dilakukan dengan cepat dan juga tepat menurut Anda? Iya, kalau saya evaluasi satu persatu ya, sebenarnya pemerintah sudah memberikan respon sebelum aksi berlangsung. Ketika misalkan ada deadline 18 hari yang direspon oleh Mas Pras ya, kemudian juga direspon berikutnya oleh Pak Dudung semacam itu untuk aksi hari Jumat, Sabtu dan seterusnya. Kemudian hari Minggu kalau saya tidak salah Bakom melalui Pak Kodari juga melakukan respon semua semacam itu. Walaupun semua respon tadi sifatnya ya tadi masih normatif Mas Yan ya. Jadi sebatas menghimbau bahwa demonstrasi harus tertib, kita harus menjaga kerukunan, persatuan semacam itu, dan pemerintah mengapresiasi ada demonstrasi, ada masukan-masukan yang konstruktif, jangan sampai mau diadu domba dan difitnah dan seterusnya. Namun poin per poin yang menjadi maksud dan hal utama ya yang dibawa mahasiswa sebagai sebuah aspirasi ini sedikitnya luput untuk direspon juga poin per poin secara keseluruhan, sehingga ya mahasiswa ataupun teman-teman yang berdemonstrasi itu merasa terwakili ataupun terpuaskan aspirasinya. Karena ini yang menjadi titik tolak krusial ya, kenapa sampai hari ini demonstrasi masih terus berlangsung. Walaupun kita tahu ya ada penguatan nilai tukar rupiah sekarang 17.700, kemudian IHSG juga sudah mulai rebound ya Mas, 6.200 sekian tadi saya sempat melihat sekilas macam itu. Tapi ini belum menjadi sebuah masukan positif bagi teman-teman yang menuntut demonstrasi, karena ada 4 tuntutan lain ataupun tuntutan-tuntutan baru yang mengembang, misalkan soal hari ini katanya teman-teman di BEM Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara bawa isu soal energi, karena di sana terjadi misalkan pemadaman semacam itu. Kemudian teman-teman di Jawa Barat hari ini juga turun membawa soal, tadi juga di Jakarta sempat membawa soal duifungsi ya, menolak duifungsi TNI dan Polri semacam itu. Jadi isunya mulai meluas nih, bukan lagi soal ekonomi ya, yang memang sedang berproses untuk ada perbaikan, tapi juga isu-isu yang selama ini menjadi concern dan aspirasi masyarakat sipil ya, di luar soal program MBG, Koperasi Daerah Desa Merah Putih semacam itu, maupun soal-soal ya ada pemborosan terhadap APBN yang masih terus terjadi. Jadi saya melihat isu-isu baru akan terus bertambah ketika memang pemerintah tidak merespon secara aktif dan sensitif ya, poin per poin yang saya maksud. Karena kan tadi mereka ini generasi terdidik yang kritis, yang terpapar informasi secara intensif. Kalau pemerintah hanya sebatas ya normatif, yang formalistik sebatas itu, saya khawatir ini akan terus berulang dan terjadi. Dan harapannya Mas Yan, pemerintah ada yang menyambut mereka ketika melakukan demonstrasi semacam itu. Misalkan di gedung DPR, adalah 1-2 anggota dewan yang menghampiri, gitu, menindaklanjuti aspirasi itu. Ya karena mereka turun ke jalan ini kan karena fungsi-fungsi pengawasan DPR tidak berjalan semacam itu secara optimal. Sehingga mereka turun ke jalan, mereka bersuara semacam itu. Yang kedua, kalau misalkan demonya di istana ataupun di daerah sekitar, ya ada perwakilan dari apakah kabinet, KSP, Bakom, yang juga turun untuk menindaklanjuti. Jadi kalau ini terjadi, saya kira akan sangat baik ya, persuasif demonstrasinya, sehingga terjadi komunikasi, terjadi koordinasi dan sinkronisasi dari aspirasi mereka bisa ditindaklanjuti. Bila perlu mereka ikut aja rapat terbatas perwakilannya misalkan. Bila perlu diundang saja mereka untuk memberi masukan secara langsung, misalkan ke BGN atau ke Menko Pangan, ataupun misalkan untuk ekonomi ke Menteri Perekonomian semacam itu kan produktif, itu lebih maju lagi ya cara-cara pemerintah mengakomodir gerakan mahasiswa. Mungkin sebagai pengantar begitu Mas ya.
Mhm, mhm. Berarti artinya menurut Anda respons, dari pemerintah ini belum bisa, cukup memuaskan tuntutan-tuntutan dari demonstran termasuk dari mahasiswa dengan adanya, demonstrasi lanjutan pada hari ini bahkan lebih besar tampaknya karena ada sejumlah, titik di luar Jakarta seperti Surabaya, Medan, dan juga tadi saya pantau juga ada dari Semarang dan juga Bandung begitu. Ini artinya merupakan sinyal ketidakpuasan dari respon pemerintah, begitu sederhananya, Mas Agung? Iya, persis gitu. Karena kan melihat demonstrasi itu bukan melihat kuantitas berapa yang demo ya Mas Ian ya. Mhm, Seperti itu. Jadi kalau misalkan kemarin BEM UI, sekarang sudah ke BEM UNJ, kemudian ada BEM Sumatera Utara ya, kemudian di Jawa Barat aliansi mahasiswa di sana dan seterusnya Surabaya, Semarang. Maksud saya begini, demo ini kan luapan kekecewaan, ya aspirasi yang tidak terjawab. Jadi ketika ada demo yang sifatnya sudah mulai intensif, direspon satu persatu, menurut saya bagi yang demo juga nggak ada alasan mereka terus berdemo ketika ini ditindaklanjuti kan. Masyarakat juga akan mengkritisi mahasiswa kalau mereka kemudian mencoba mencari-cari kesalahan yang sebenarnya sudah diperbaiki oleh pemerintah. Tapi kalau pemerintahnya masih kurang inisiatif, minim responsif gitu untuk menindaklanjuti poin per poin dan masyarakat merasakan aspirasi itu sebagai sebuah kenyataan hidup yang mereka alami sehari-hari, ya mau gimana gitu kan. Jadi maksud saya hal-hal semacam ini harus mhm, diperhatikan betul, ya jangan dianggap sepele, jangan diabaikan gitu dan apa, karena ini harus apa ya terkoneksi gitu, terhubung satu dengan yang lain. Jadi kalau ini dibiarkan, diabaikan begitu saja, walaupun pemerintah mengatakan ini direspon, tapi kan konkretnya, nyatanya kan ya ini masih berproses semua semacam itu. Jadi disampaikan saja apa yang bisa disampaikan, termasuk penguatan nilai tukar rupiah, termasuk soal IHSG, termasuk inisiatif-inisiatif yang mau dilakukan oleh pemerintah. Misalkan hari ini katanya akan ada pengumuman ya soal komitmen-komitmen investasi yang berhasil dibuat oleh Danantara ataupun mhm. kerjasama-kerjasama luar negeri yang berhasil dihimpun oleh pemerintah melalui kunjungan luar negeri presiden. Ya sudah, kita tunggu seperti apa poin per poinnya. Tapi ada nggak relasinya ataupun efeknya untuk ekonomi masyarakat kelas bawah? Seperti itu. Jadi maksud Oke, saya misalkan ambil contoh, ini harga plastik mahal. Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengintervensi itu? Harga kedelai yang impor juga begitu. Ini harga Pertamax sampai kapan seperti ini harganya semacam itu. Jangan berarti harga Pertamax yang naik kemudian inflasinya kecil atau hanya menerpa kelas menengah tertentu. Maksud saya itu bukan respon yang cukup bijak dan cukup empatik ya Mas. mhm, Pertamax naik itu memang kelas menengah ke atas yang kena. Tapi kan buat mereka itu lumayan terdampak naik 4.000 gitu ya. Jadi responnya juga harus empatik gitu. Oke, kami tahu masyarakat terdampak sehingga beri kami waktu untuk mengembalikan ke harga semula. Karena kan perangnya sudah berakhir karena hari ini Trump sama misalkan Iran sudah menandatangani fakta damai untuk sementara. Ya, jadi maksud saya respon-respon yang itu empatik, bijak gitu, jangan cenderung menggampangkan mas. Walaupun Pertamax yang naik, minim inflasi dan seterusnya, jangan begitu gitu loh. Itu mhm, mhm, kurang apa ya mas? Kurang ada sense of crisisnya gitu, sense of belongingnya minim banget gitu. mhm. Jadi cobalah berkomunikasi dengan cara-cara yang lebih empatik, persuasif, yang lebih menyentuh Oke, apa ya emosi masyarakat kita sehingga apa? Sehingga tidak ada jarak antara pemerintah dengan masyarakat gitu. Kalau responnya demikian mhm. seperti itu. Oke, kalau kita masuk ke esensi jawaban dari pemerintah terkait dengan tuntutan dari mahasiswa, ini Mas Agung, salah satunya aja Istana ini menjawab terkait dengan APBN. Itu jadi tuntutan soal pemborosan APBN, tuntutan dari mahasiswa begitu. Dijawab dengan Istana meminta mahasiswa mendukung Presiden karena Presiden yang paling depan melawan kebocoran APBN. Menurut Anda, apakah respons ini cukup menjawab keresahan mahasiswa atau justru seperti Anda sebutkan tadi hanya normatif? Namun kita bahas usai jeda, Mas Agung, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, membahas rencana aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah titik termasuk di Jakarta dan juga daerah lainnya. Kita lanjutkan perbincangan bersama Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika. Mas Agung, tadi pertanyaan saya soal esensi respon ataupun jawaban dari pemerintah soal dari tuntutan mahasiswa. Salah satunya terkait dengan pemborosan APBN.
Ini respon dari pemerintah ataupun dari istana adalah meminta mahasiswa mendukung presiden. Menurut istana bahwa presiden paling depan melawan kebocoran APBN. Apakah respons ini menjawab keresahan dari demonstran ataupun mahasiswa ataupun seperti Anda sebutkan sebelumnya, ini bersifat normatif? Iya, yang mahasiswa dan publik mungkin lihat kan Mas, soal efisiensi ataupun kebocoran itu, soal efisiensi ini adalah kebocoran-kebocoran dana yang mengemuka, apakah lewat program ya KMBG ataupun lewat program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ataupun yang memang sedang disorot sangat hangat soal kunjungan kerja ke luar negeri yang terlalu banyak semacam itu. Jadi hal-hal semacam ini harus diperhatikan betul, bukan dengan mengatakan mahasiswa harus mendukung pemerintah, tapi dengan misalkan bagaimana tindak lanjut misalkan soal pemborosan anggaran yang 1 triliun per bulan hasil temuan Pak Julhas dengan teman-teman soal bagian dapur yang tidak sesuai peruntukannya itu hasil rapor beberapa waktu yang lalu. Follow up-nya gimana ya? Terus soal perkembangan kasus yang terungkap seperti apa? Ketika anggaran dana sudah keluar, pengembaliannya gimana semacam itu? Ataupun soal Koperasi Desa Merah Putih, ketika penganggarannya juga problematik semacam itu. Kok ada koperasi berdiri di depan kuburan, di tepi jurang, dan tempat-tempat yang tidak seharusnya semacam itu. Terus yang ketiga soal misalkan penyesuaian kunjungan luar negeri. Ya apakah ini sebanding dengan yang didapat? Itu kan yang jadi pertanyaan teman-teman mahasiswa. Nah ketika direspon oleh Seskap, ternyata ketika investasi bilang 2.500 triliun, ternyata hanya tercapai setengahnya semacam itu. Ditelusuri lagi lebih banyak malah investasi dari dalam negeri. Seperti itu. Jadi ketika pengampuan pun harus dengan data yang presisi. Karena setiap verifikasi itu akan diproses, akan dikritisi lagi oleh publik, oleh masyarakat sipil, oleh teman mahasiswa. Punya sikap, kemudian itu disampaikan selesai, itu siap nggak diproses kembali, ya itu siap nggak diverifikasi semacam itu. Karena kan tadi ini era informasi terpapar dengan gamblang, dan kalau misalkan itu tidak sesuai dengan apa temuan-temuan yang disampaikan oleh teman-teman tadi, ini kan jadi problem. Nah jadi saya berharap bila perlu misalkan teman-teman mahasiswa diundang ya untuk ke istana bicara dari hati ke hati solusinya apa. Tadi diundang ke rakornya BGN bersama Menko, ya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan yang mau direvisi seperti itu, sehingga apa, ini kan bagus prosesnya, tidak searah lagi, tapi saling menguatkan karena kita ingin semuanya lebih baik kan program-program pemerintah. Jadi saya dalam posisi juga di sini ya MBG kalau misalnya sudah jalan ya jalan, tapi pastikan dapur yang jalan itu benar-benar dapur yang sesuai dengan standar kualitas yang sangat minimal gitu ya. Tidak ada kesalahan apapun. Ya, jadi jangan jor-joran lagi gitu. Terus memang ya tadi di tempat 3T ya sesuai dengan arahannya buat misalkan hanya anak PAUD dan SD, ibu hamil, semacam itu, dan transparan. Kalau 3 hal ini tidak terakomodir dalam MBG, jangan dilaksanakan dulu. Ya belajar dari pengalaman sebelumnya semacam itu, ditata ulang dulu semuanya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa karena kita nggak mau ngejar apapun kan, yang ujung kualitas anak-anak kita menjadi lebih baik gitu, supaya ini sustain, supaya minim kesalahan dan penyelewengan, ini harus dijaga betul transparansi. Ya mengkritik itu biasa, dan teman-teman mahasiswa juga harus siap dikritik kalau misalkan tuntutannya, masukannya memang sudah direspon oleh pemerintah seperti itu. Jadi ambil contoh misalkan ketika sekarang kurs rupiah bagus, IHSG juga menguat, ya harus terang juga disampaikan ini bagian dari upaya pemerintah, apakah eksekutif legislatif untuk melakukan tindak lanjut tersebut, sehingga apa? Sehingga ini sama-sama proses saling ya mengingatkan tapi juga saling mendukung. Mungkin seperti itu Mas. Artinya yang perlu dilakukan ini menjelaskan, kalau pemerintah bilang tadi Mas Agung menyebutkan ada tuntutan soal MBG begitu yang dianggap sebuah pemborosan, berarti artinya yang perlu dijelaskan juga kepada publik begitu termasuk mahasiswa adalah apa saja evaluasi yang telah dilakukan begitu ya. Namun sebelum kita bahas lebih jauh Mas Agung, saya juga ada informasi terlebih dahulu ini dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Harmanto, yang mengimbau untuk peserta aksi untuk tetap menjaga tugas umum dan menyampaikan aspirasi secara damai.
tentang penyampaian aspirasi di muka umum. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menerjunkan personil sebanyak 3.588 personil gabungan TNI, Polri, dari Dishub, Satpol PP, dan Polres-Polres penyangga. Tadi kita sama-sama mendengarkan ada 18 direktif Bapak Kapolda Metro Jaya, di mana intinya adalah petugas yang melaksanakan pelayanan pengamanan harus sabar, humanis, dan tidak terprovokasi. Penyampaian aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa harus dapat tersampaikan dengan aman dan damai. Ini harus sama-sama dikawal oleh seluruh personil gabungan dalam proses pelayanan pengamanan. Karena tujuan dari aspirasi ini harus tersampaikan, dan tugas dari 3.588 personil ini untuk sama-sama memberikan rasa aman, rasa nyaman, sehingga aspirasi harus tersampaikan dengan baik. Aspirasi yang disampaikan jelas tentunya dilindungi oleh undang-undang, dan ini harus dikawal secara bersama. Tetapi ada hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. Kami juga menghimbau kepada para peserta aksi penyampaian aspirasi di depan umum, termasuk petugas pengamanan, harus memperhatikan keselamatan bersama, memperhatikan kepentingan masyarakat lain selain dari penyampaian aspirasi. Ini harus sama-sama kita jaga. Selanjutnya disampaikan dalam direktif tersebut, tidak ada penggunaan senjata api. Ini ditegaskan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, tadi disampaikan pada saat apel secara bersama dan didengar oleh rekan-rekan sekalian. Prioritas utama Polda Metro Jaya di dalam melaksanakan pelayanan pengamanan, bagaimana memberikan ruang aspirasi ini tersampaikan dengan baik, serta mengkomunikasikan apa saja dari tuntutan-tuntutan tersebut. Begitu juga dengan masyarakat lainnya. Kita sama-sama menjaga arus lalu lintas, menjaga fasilitas umum dan kegiatan-kegiatan masyarakat lain tetap terjaga dengan baik. Tidak terjadi keributan, tidak terjadi kerusuhan. Maka tadi kalau disampaikan bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ini selalu dievaluasi. Keberhasilan kemarin pada saat melaksanakan pelayanan pengamanan, juga dilakukan evaluasi sehingga memaksimalkan kesabaran humanis dalam pola-pola pelayanan pengamanan aksi di depan publik. Ada beberapa titik agenda aksi hari ini. Yang pertama di tempat kita berada yaitu DPR MPR, yang kedua sekitar Silang Monas, yang ketiga seputaran Bundaran HI Duku Atas. Ini juga akan dilaksanakan. Yang keempat adalah kantor BGN Republik Indonesia. Kami menghimbau kepada seluruh peserta aksi untuk sama-sama menjaga ketertiban umum, menjaga fasilitas umum, dan ketahui bahwa aspirasi yang rekan-rekan sampaikan akan kami kawal dengan baik. Dan kami yang melakukan pelayanan pengamanan ini bukan musuh dari rekan-rekan. Kita adalah partner, kita adalah mitra. Nah, ini kami sampaikan bahwa komitmen Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya untuk mengawal. Saudara, kami lanjutkan perbincangan terkait dengan rencana aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Mas Agung. Siap Mas Yan, pemirsa semua. Mas Agung, tadi seperti yang kita sempat bahas begitu terkait dengan jawaban-jawaban dari pemerintah terkait dengan respon ataupun tuntutan dari mahasiswa dan juga publik terakhir di demonstrasi di hari Jumat lalu. Ada yang Anda jelaskan tadi bahwa semestinya respon yang diberikan adalah secara detail memberikan poin-poin terkait dengan evaluasi. Kita lihat terkait salah satunya adalah evaluasi MBG yang dianggap oleh demonstran menjadi sebuah pemborosan begitu.
Kalau kita dengarkan begitu dari istana, memang sudah menjelaskan bahwa tidak mungkin ini ada dalam tanda kutip penghentian begitu karena memang anggaran sudah masuk dan juga lain-lain. Kalau melihat jawabannya memang sudah detail begitu. Apakah ini juga tidak cukup untuk memberikan jawaban kepada publik begitu, Mas Agung? Iya, kalau saya berharap Mbak Nani SDY yang menindaklanjuti dengan memberikan semacam news conference kepada publik, kepada media secara rutin, Mas. Karena kan ini anggarannya besar, harian loh ini. Ya, jadi penyalahgunaannya juga bisa harian, Mas Yan. Seperti itu. Kalau misalkan nggak harus harian, press conference-nya minimal seminggu sekali kah, 3 hari sekali kah. Jadi 100 hari nanti Mbak Nanik yang memimpin BGN itu sudah jelas peta jalan yang mau dia lakukan, apapun yang sudah dia lakukan semacam itu. Karena kan ini penyalahgunaan anggaran negaranya bisa harian juga semacam itu. Jadi kalau misalkan ini ditambangkan begitu saja, didiamkan, diindahkan tanpa ada kejelasan, ini yang memang tidak diinginkan oleh publik semacam itu. Karena mereka merasa ketika mereka sudah membayar pajak itu kan harus jelas pertanggungjawabannya seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau ini diabaikan, dibiarkan, ya saya khawatir lagi dan lagi bisa menjadi masukan amunisi mereka untuk terus berdemonstrasi di jalan. Tapi kalau ini direspon, ditindaklanjuti, arahannya jelas, sikapnya juga, mereka juga akan realistis kok. Mereka akan rasional juga. Oh, sudah ada perbaikan. Oh, sudah ada revisi-revisi. Tapi jangan terkesan lambat, tidak akseleratif semacam itu ketika masalah besarnya sudah terkuat seperti itu. Jadi saya berharap ada langkah maju yang lebih progresif dari pemerintah untuk memastikan BGN ini ataupun MBG itu zero tolerance terhadap kesalahan apapun, utamanya soal pengelolaan anggaran seperti itu. Salah satu jawaban begitu yang bisa digarisbawahi dari istana ini Mas Agung terkait dengan MBG ini itu memaparkan langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah di mana salah satunya adalah menghentikan sementara pembangunan dan persiapan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang belum beroperasi begitu. Apakah penjelasan-penjelasan ini sebaiknya seperti Mas Agung bilang perlu dilakukan bukan hanya oleh istana tetapi juga oleh BGN? Iya, contohnya gini Mas, misalkan di Aceh, ada berapa titik dapur sih di sana? Di mana saja sih posisi dapurnya? Apakah memang sudah sesuai dengan sasaran yang dituju oleh Presiden lewat kampanyenya di masa silam, semacam itu? Di Jakarta di titik mana? Apakah memang pantas di titik itu dibangun dapur misalkan? Jadi lebih detail, lebih teknis itu loh Mas. Jadi kita tahu uang kita tuh lari kemana, semacam itu. Kan yang diminta publik seperti itu. Transparansi berarti ya? Iya, jelas titik dapurnya di mana. Terus kalau kita mau update menunya, kemudian sampai pada level kualitas kerja, ya kepala dapurnya sampai di level bawah itu seperti apa? Itu kita bisa aksesnya di mana gitu loh. Gitu. Saya kan misalkan mau ngecek misalkan dapur misalkan di Papua ada dapur nggak? Ya, di NTT ada dapur nggak? Kan stuntingnya di sana. Misalkan di Yahukimo ada dapur nggak? Misalkan, atau di mana? Di sekitar Kupang atau di mana? Di Maumere atau di mana? Itu ada dapur nggak di situ? Nah, saya bisa aksesnya di mana? Gitu, misalkan contoh. Nah, itu dilaporkan ke publik, dijelaskan. Kalau memang sudah ada di mana? Kalau belum ada kenapa? Kan udah 1,5 tahun. Kenapa yang ada kok di daerah-daerah yang dalam tanda petik stuntingnya minim gitu? Sekolah-sekolah yang sudah full fasilitas, ya orang-orangnya menengah atas macam itu. Kan ini yang dikritisi publik hari ini sampai sekarang. Nah kalau mereka masih melihat itu terjadi, itu masih ada, ya kan mereka kesel juga Mas lama-lama gitu. Kok ini follow up-nya masih nggak progresif ya, kok lama gitu loh. Nah itu yang memang jadi concern publik kan. Maksud saya sebelum sampai ke sana pemerintah sudah ataupun BGN sudah lari duluan cepet gitu loh, gesik ya, sehingga ada perubahan nih, ada perbaikan gitu. Karena publik itu meminta perbaikannya itu segera dan harapannya berubah drastis gitu. Oke, kalau misalkan tidak bisa dihentikan semua, tapi tunjukkan dong perubahannya di mana kalau memang dijalankan sebagian. Tapi kalau itu tidak nyata, tidak tampak, ya demonya akan jalan terus Mas, seperti itu. Trias Politika Agung Baskoro. Mas Agung, tadi saya menanyakan terkait dengan respons pemerintah
terhadap salah satu tuntutan dari mahasiswa pada Jumat lalu terkait dengan kenaikan BBM non-subsidi. Jawabannya adalah kenaikan ataupun perubahan harga dipengaruhi kondisi global dan juga tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Apakah jawaban ini merupakan jawaban yang diharapkan oleh mahasiswa menurut Anda? Iya, jawaban ini kan sering disampaikan, Mas, gitu ya. Memang sedikit banyak masyarakat sering mendapati jawaban-jawaban yang sifatnya ya tadi fundamental ekonomi kita kuat, ya kemudian kalau pertama dinaikkan ya eksesnya minimalis macam itu. Jadi ini menyesuaikan harga kebutuhan global ya, apa harga pasar semacam itu. Ya. Kalau saya melihat ini jawaban yang memang jelas dan rasional, tapi belum cukup gitu. Ketika misalkan hari ini perang sudah mau usai, ya, kemudian juga kita tahu harga minyak dunia mulai turun, gitu. Nah, pemerintah harusnya transparan juga, gitu loh. Ini kapan turunnya kalau misalkan harganya sudah turun juga semacam itu. Terus kemarin ketika diumumkan kan tiba-tiba, Mas Yan, ya ini kan nggak baik ya. Yang ujuk-ujuk kita pagi tahu Pertamax naik 4.000 lagi, semacam itu. Jadi hal-hal semacam ini harusnya dihindari gitu. Kalau memang mau dinaikkan ya diumumkan saja seperti biasa. Ya, kalau memang terjadi semacam kepanikan itu kan sementara. Tapi itikat baik pemerintah untuk transparan itu kan jadi jelas. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk ketika sudah naik baru kemudian conference. Nah, pola-pola semacam ini janganlah dilanjutkan lagi. Ya, jadi kalau memang kita naikkan harga termasuk Pertamax ya pasti akan ada resistensi, ya sudah hadapi. Tapi transparansi itu sebagai asas baik tata kelola negara itu kewajiban, Mas. Gak bisa ujuk-ujuk gitu loh, naik tiba-tiba gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada ekses seperti sekarang, ya juga harus direspon. Nah, terus harganya turun, direspon juga. Ya, jangan diabaikan, jangan didiamkan. Kan katanya mekanisme pasar. Sekarang harga pasarnya turun. Nah, kapan turunnya? Kan harus dikasih tahu juga. Gitu. Maksud saya kayak gini tuh harusnya sudah bukan jadi apa ya pekerjaan rumah pemerintah untuk diingatkan gitu loh. Udah embedded gitu loh, Mas. Sudah secara otomatis pemerintah harusnya lebih aware, lebih sensitif bahwa mengelola anggaran ataupun kebijakan itu transparansinya dituntut terus oleh publik, bukan hanya sebatas waktu atau tergantung hal-hal tertentu saja semacam itu. Oke, berarti lagi-lagi intinya di transparansi dan juga cara komunikasi. Tadi mungkin ada rekomendasi sedikit begitu kepada pemerintah dari Mas Agung lebih aktif lagi untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat dan juga ada menyambut perwakilan dari mahasiswa untuk berdialog begitu terkait dengan keresahan dari publik dan juga tuntutan-tuntutannya. Kita lihat juga bahwa tuntutan yang dilakukan pada demonstrasi hari ini juga sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tuntutan mahasiswa yang diberikan ataupun disuarakan pada Jumat lalu. Namun kita bahas lagi nanti Mas Agung seusai jeda bersama rekan saya Renata Panggalo. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Saudara, dalam sepekan terakhir berbagai elemen mahasiswa bersama masyarakat sipil turun ke jalan berunjuk rasa. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi hingga menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Apa yang bisa disikapi dari situasi ini dan seperti apa sepatutnya pemerintah menyikapi tuntutan mahasiswa dan masyarakat? Kita ulas bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, kita lihat sepertinya demonstrasi ini masih akan terus berlanjut begitu ya hari ini, bahkan ada di sejumlah titik. Di Jakarta sendiri saja sudah ada di beberapa titik. Menurut Mas Agung melihat tuntutan yang sebenarnya masih sama saja dengan yang kemarin-kemarin, seperti apa yang seharusnya dilakukan pemerintah agar tidak berkepanjangan situasi seperti ini, Mas Agung? Iya, saya rasa memang komunikasi yang empatik, ya, transparan dan solutif itu sebagai bagian komitmen ataupun political will dari pemerintah untuk membuat aksi ini bisa redam. Ya, komunikasi empatik itu kepada bagaimana pemerintah bisa mengakomodir ya teman-teman mahasiswa merespon tuntutan mereka, ya kemudian turut merasakan apa yang mereka suarakan semacam itu. Ya, saya tadi menyampaikan di awal, hampirilah ketika mereka demo di istana ataupun ketika demo di DPR.
respon mereka, ajak mereka ngobrol, dialog ya, bahkan bila perlu libatkan mereka dalam rapat-rapat yang dilakukan pemerintah untuk merevisi kebijakan, apakah MBG, apakah koperasi desa kelurahan merah putih, seperti itu. Yang kedua, komunikasi transparan. Ini kan mengemuka karena memang anggaran negara yang bocor cukup besar ya, triliunan semacam itu. Ini kan mengganggu dan meresahkan publik, dan teman-teman mahasiswa ini mewakili itu. Nah, saya kira ini perlu dilaporkan secara berkala oleh pemerintah bagaimana tindak lanjut atas kebocoran dana yang sudah terjadi. Ya, jadi efisiensi yang selama ini digaungkan oleh Presiden ternyata di tataran praksis ya, di street level birokrasi setiap program yang dijalankan itu ada kebocoran dana yang luar biasa besar gitu. Dan itu perlu ditindaklanjuti dengan transparansi ya, eh, pelaporan secara rutin, secara berkala supaya masyarakat bisa tenang, mahasiswa juga merasa poin-poin tuntutannya direspon. Yang ketiga, solutif. Solutif itu apa? Ya, merevisi kebijakan yang sudah dibuat ya, apakah soal MBG yang harus sesuai dengan peruntukan ya di daerah 3T tadi, hanya buat anak PAUD sampai anak sekolah dasar saja gitu. Terus ya, pun kalau menyasar keluarga prasejahtera harus dilihat di mana gitu. Dan ini penting supaya apa tadi, mahasiswa ya yang demo merasa terwakili ataupun aspirasi mereka dijawab, termasuk koperasi desa kelurahan merah putih. Ya, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dilaksanakan? Ya, apakah memang itu sifatnya organik? Terus bedanya apa dengan istilahnya minimarket yang ada di masyarakat semacam itu? Karena seringkali ya statement yang mengemuka di publik, mereka susah membedakan antara minimarket yang sudah eksis, ya warung-warung yang sudah ada dengan koperasi ini. Karena sifatnya top down semacam itu. Padahal sebaliknya koperasi itu biasanya dari bawah. Dan itu yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat karena dia menjadi sosok guru sebagaimana ya pandangan-pandangan ya pendiri bangsa kita, termasuk di sana orang-orang atau ekonom-ekonom yang selama ini banyak berkumpul lumus di soal perkoperasian. Mungkin sebagai penjelasan begitu, Mbak. Kepolisian ini representasi negara kan, bagaimana merespon demonstrasi. Dari hulunya sudah bagus, lancar, hilirnya juga diamankan ketika demo, ya itu kan positif ya. Pun ketika teman-teman mahasiswa diberitahukan sampai jam 6 sore misalkan, kemudian ada diskresi sampai jam 7 atau jam 8, habis itu bubar.
dan disampaikan dengan persuasif, dan itu sudah saya lihat kemarin semacam itu. Jadi tinggal dilanjutkan saja. Catatan saya terhadap demo kemarin itu soal perizinan ya, administrasi. Jadi ke depan supaya tidak terulang lagi miskomunikasi tersebut dari teman-teman kepolisian dipermudah saja dengan catatan teman-teman mahasiswa memang sudah membuat surat izin dan itu disampaikan ya tadi ya sebelum aksi dilakukan, apakah 2 hari ataupun 3 hari. Yang penting kalau saya sih ada suratnya itu. Jangan juga ketika mau aksi di situ diberikan, itu juga nggak tepat ya. Kan teman-teman kepolisian harus mempersiapkan. Tapi minimalnya kalau bisa 3 hari bagus. Tapi misalkan mereka terlambat 2 hari ya nggak apa-apa lah, ada diskresi. Gitu. Jadi maksud saya hal-hal semacam seperti itu kan teman-teman kepolisian juga sudah terbiasa mengamankan gitu. Jadi hal-hal semacam ini bisa dikonsolidasikan dengan cepat mestinya Mbak Renata, seperti itu. Pemberitahuan administrasi ini harusnya lebih dipermudah ya oleh kepolisian, mengingat juga sudah sering menangani demonstrasi seperti ini. Yang menjadi menarik juga sebenarnya Mas Agung, kan kita lihat bagaimana teman-teman mahasiswa meskipun ada tindakan penghadangan yang dilakukan oleh kepolisian, mereka tetap berkomitmen gitu untuk tetap sampai ke Bundaran HI. Namun sayangnya memang titiknya dibatasi sampai di Jalan Sudirman, nampaknya belum sampai ke Bundaran HI begitu teman-teman. Dan alasan mengapa kemudian Bundaran HI ini menjadi dipilih karena kalau melihat dari titik-titik yang sebelumnya di Patung Kuda, di gedung DPR, memang ada upaya audiensi dari pihak legislatif atau mungkin dari pihak pemerintah. Namun dari mahasiswa melihatnya ini seperti prosedural saja, tidak menciptakan hasil yang diinginkan. Nah, menurut Mas Agung, seberapa penting sebenarnya titik demonstrasi ini menentukan hasil dari hasil dari tuntutan yang mereka minta, Mas Agung? Iya, kalau soal titik ini kan relatif ya Mbak Renata, menurut saya nih, dengan kondisi teknologi sudah sangat masif mengintervensi kehidupan kita, dimanapun demonstrasi, kalau buat saya pribadi ini sangat subjektif, nggak ada masalah sebenarnya. Nggak jadi soal mau di HI, mau di Senayan, depan istana, Patung Kuda, dan seterusnya, seperti itu. Sehingga ini bisa dikompromikan. Karena ini juga harus dilihat bagaimana pihak keamanan bisa melaksanakan tugas dengan optimal kan, semacam itu. Jangan sampai demonstrasi ini membuat ketidaknyamanan bagi pengguna lalu lintas. Kemudian juga menyulitkan aparat untuk mengkonsolidasikan semacam itu. Karena kita nggak bisa mungkiri bahwa pasti ada pihak-pihak yang mencoba membuat demonstrasi ini kacau ataupun kontraproduktif. Jadi menurut saya di lapangan teman-teman mahasiswa juga harus fleksibel, tidak boleh kemudian berlebihan juga menuntut sesuatu yang memang itu agak susah untuk dikabulkan. Tapi kalau misalkan demonstrasinya sendiri ya harus dipermudah. Jadi menurut saya di lapangan itu ya semuanya dinamis ya. Jadi kalau bisa teman-teman juga harus bisa diajak dialog juga. Ya kalau mereka menuntut harus di mana Bundaran HI, tapi ada rasionalisasi soal keamanan, kenyamanan dan seterusnya, ya itu harus diakomodasi juga. Yang penting kan bisa demo. Kalau saya seperti itu, karena instansinya apa? Tuntutan demo itu, gitu. Jadi kalau misalkan itu bisa disampaikan di muka umum, ya berarti misi teman-teman sudah disampaikan dan medianya akan ada banyak, Mbak. Dan ketika mereka aktif live streaming, kemudian upload itu di banyak sosmed dan seterusnya, sebenarnya bukan hanya di HI ataupun di Jakarta saja yang tahu kan, tapi kan di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi lokasi akhirnya menjadi relatif dan tidak harus di mana mereka sudah tentukan seperti itu. Oke, baik, kami catat poinnya, berarti memang untuk lokasi ini dinamis saja ya Mas Agung. Yang penting pemberitahuan sudah disampaikan dan mahasiswa bisa melakukan demonstrasi tanpa penghadangan dari kepolisian. Terima kasih, kami catat poinnya. Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, sudah berbagi pandangan di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Pak.